Bersama dua narasumber saya, hari ini saya akan membahas tentang tokoh sukses dan karisma. Yang pertama nih, aku mau nanya ke Kak Angga dulu kan ya. Menurut Kak Angga, definisi sukses itu apa sih Kak Angga? Oke, definisi sukses itu bagi saya, sukses itu adalah tentang mencapai tujuan yang telah dicapai, baik dalam karir, hubungan, atau pengembangan pribadi. Jadi itu, Kak. Sangat inspiratif ya. Nah, kalau untuk Kak Ferdi nih, gimana Kak Ferdi melihat konsep sukses sendiri? Ya, saya setuju dengan Kak Angga, karena sukses bagi saya adalah tentang mencapai potensi penuh dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun profesional. Tentunya ada banyak tokoh-tokoh sukses yang menginspirasi kita ya. Salah satunya adalah tokoh inspiratif kita itu Steve Jobs. Aku mau nanya dulu nih ke Kak Ferdi. Kenapa sih Kak Ferdi mengidolakan Steve Jobs dan seberapa besar pengaruhnya dalam kehidupan Kak Ferdi? Alasan saya mengidolakan Steve Jobs itu karena visinya yang revolusioner dalam dunia teknologi, keberaniannya untuk berpikir di luar kotak, dan dedikasinya untuk menciptakan produk-produk yang mengubah dunia. Pengaruhnya juga dalam hidup saya sangat besar, karena ia mengajarkan saya untuk tidak takut menghadapi tantangan, berani bermimpi besar, dan tidak pernah berhenti berusaha untuk mencapai keunggulan. Sangat menginspirasi ya Kak Ferdi. Nah, untuk Kak Angga nih sekarang, pandangan Kak Angga tentang pengaruh tokoh seperti Steve Jobs dalam membentuk mentalitas dan motivasi seseorang itu apa Kak Angga? Tokoh seperti Steve Jobs ya, memberikan sebuah contoh tentang bagaimana keberanian, ketakutan, dan inovasi dapat membawa seorang menuju kesuksesan, pengalaman hidup, dan keberhasilannya. Menginspirasi banyak orang untuk berani mengejar impian mereka sendiri dan tidak takut mengambil resiko. Ternyata banyak banget ya yang patut dicontoh dari Steve Jobs ini. Nah, sekarang nih aku mau bicara tentang kepribadian dan model kepribadian. Dari 4 model personality plus nih, Kak Angga dulu ya. Menurut Kak Angga nih, mana yang paling cocok untuk menjadi seorang pebisnis, negosiator, dan public speaker? Saya akan mengatakan choleric, powerful. Jadi kepribadian ini cenderung proaktif, berani, dan percaya diri yang sangat berguna dalam dunia bisnis dan negosiasi. Mereka memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengambil inisiatif dalam situasi-situasi yang menuntut keputusan cepat dan tindakan tegas. Nah, Kak Ferdi, apakah Kak Ferdi setuju nih dengan pendapat Kak Angga? Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Kak Angga. Karena kepribadian choleric powerful memiliki sifat-sifat yang diperlukan untuk menjadi seorang yang sukses dalam dunia bisnis. Mereka memiliki energi besar, ambisi yang tinggi, dan keberanian untuk mengambil resiko. Nah, sekarang aku mau lanjutin nih tentang diskusi kita kepribadian dan model kepribadian. Menurut Kak Angga, tadi Kak Angga kan udah nyebutin nih, choleric powerful itu cocok untuk menjadi seorang pebisnis, public speaker, dan negosiator. Bagaimana dengan sanguine popular, melancholy perfect, dan pragmatic peaceful? Sanguine populer itu cenderung menjadi sosok yang ramah, ekspresif, dan menyukai interaksi sosial, sehingga cocok untuk menjadi public speaker atau penggerak sosial. Dan sementara itu, melancholy perfect biasanya memiliki standar tinggi dan cenderung perfeksionis, sehingga dapat efektif dalam peran yang membutuhkan telitian, seperti dalam bidang kreatif atau analitis, serta pragmatic peaceful itu sifat yang tenang, sabar, dan mudah bergaul, mungkin lebih cocok untuk situasi-situasi yang membutuhkan diplomasi dan penyelesaian konflik, seperti dalam peran sebagai negosiator atau mediator. Sangat rinci ya penjelasan dari Kak Angga ini. Nah, sekarang nih Kak Ferdi, gimana Kak Ferdi melihat peran kepribadian dalam mencapai kesuksesan? Ya, menurut saya setiap jenis kepribadian itu memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Penting juga bagi seorang untuk mengenal diri sendiri dan memahami bagaimana cara mereka berinteraksi dengan dunia sekitar. Dengan memahami peran kepribadian mereka sendiri dan orang lain, seseorang dapat memanfaatkan kekuatan mereka dengan cara mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam mencapai kesuksesan. Gitu guys, jadi emang setiap orang tuh mempunyai kelemahan dan kekuatan sendiri masing-masing ya. Nah, sekarang yang aku mau balik lagi ke topik karisma dan inner beauty. Nah, menurut Kak Angga dulu nih, apakah Kak Angga bisa memberikan contoh konkret tentang bagaimana karisma dan inner beauty dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang, Kak? Oke.
Tentu ambil saja contoh seorang pemimpin bisnis yang memiliki karisma yang kuat. Karisma mereka dapat mempengaruhi tim mereka untuk bekerja lebih keras, menginspirasi karyawan untuk mencapai tujuan usaha, dan membantu dalam menjalin hubungan bisnis yang sukses. Di sisi lain, eh, seseorang dengan inner beauty yang kuat, seperti sikap yang baik, kebaikan hati, dan integritas yang tinggi, dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan orang lain. Dan juga penting untuk kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi intinya seorang pebisnis itu juga butuh harusnya benar beauty agar mereka itu bisa mempengaruhi tim mereka ya Kak Angga ya. Agar untuk bekerja lebih keras, menginspirasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, sekarang ya aku mau ngobrolin yang terakhir nih ya. Kita kan tadi udah bicara tentang karisma dan inner beauty nih. Menurut Kak Ferdi nih, apa pandangan Kak Ferdi tentang karisma dan inner beauty? Menurut saya sendiri, karisma itu adalah daya tarik yang memikat dan menyenangkan yang dimiliki seseorang. Sementara inner beauty adalah kecantikan yang bersumber dari nilai seseorang. Keduanya dapat sangat mempengaruhi cara seseorang dilihat oleh orang lain dan dapat dibantu dalam mencapai kesuksesan yang besar. Sangat benar ya apa yang tadi Kak Ferdi sampaikan ini. Nah, untuk Kak Angga nih, apakah karisma dan inner beauty ini adalah sifat yang sudah ada atau bisa diusahakan Kak Angga? Saya percaya bahwa karisma dan inner beauty dapat dikembangkan melalui pemahaman diri, kerja keras, dan praktek yang konsisten. Meskipun beberapa orang mungkin memiliki sifat ini secara alami, namun dengan usaha dengan kesadaran diri, siapapun dapat meningkatkan karisma dan inner beauty mereka. Oh, benar-benar gambaran yang jelas tentang pentingnya karisma dan inner beauty ya Kak Angga ya. Nah, sekarang aku balik lagi ke Kak Ferdi nih. Gimana sih Kak Ferdi seseorang dapat mengembangkan karisma dan inner beauty mereka? Pengembangan karisma sendiri itu membutuhkan kesadaran tinggi, kerja keras, dan praktek yang konsisten. Seseorang dapat mengembangkan karisma mereka dengan meningkatkan percaya diri, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan menunjukkan sikap yang positif dan ramah terhadap orang lain. Sementara, untuk mengembangkan inner beauty, penting untuk memperlihatkan nilai-nilai yang kita pegang dan berusaha untuk selalu bertingkat sesuai dengan mereka, serta berarti empati, toleransi, dan pengertian terhadap orang lain. Jadi memang dibutuhkan kerja keras, empati, toleransi, pengertian, dan terhadap orang lain ya. Nah, mungkin itu aja nih guys. Makasih Kak Ferdi dan Kak Angga. Sangat menginspirasi kita semua ya. Nah, hari ini kita udah bahas tentang definisi sukses, tokoh inspiratif seperti Steve Jobs, kepribadian, hingga karisma dan inner beauty. Kita telah mendapatkan banyak pemahaman yang mendalam tentang bagaimana inner beauty ya Kak Angga ya. Nah, sekarang aku balik lagi ke Kak Ferdi nih. Gimana sih Kak Ferdi seseorang dapat mengembangkan karisma dan inner beauty mereka? Pengembangan karisma sendiri itu membutuhkan kesadaran tinggi, kerja keras, dan praktek yang konsisten. Seseorang dapat mengembangkan karisma mereka dengan meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan menunjukkan sikap yang positif dan ramah terhadap orang lain. Sementara, untuk mengembangkan inner beauty, penting untuk memperlihatkan nilai-nilai yang kita pegang dan berusaha untuk selalu bertindak sesuai dengan mereka, serta berarti empati, toleransi, dan pengertian terhadap orang lain. Jadi memang dibutuhkan kerja keras, empati, toleransi, pengertian, dan terhadap orang lain ya. Nah, mungkin itu aja nih guys. Makasih Kak Ferdi dan Kak Angga. Sangat menginspirasi kita semua ya. Nah, hari ini kita udah bahas tentang definisi sukses, tokoh inspiratif seperti Steve Jobs, kepribadian, hingga karisma dan inner beauty. Kita telah mendapatkan banyak pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Makasih Kak Angga dan Kak Ferdi. Mungkin ada yang mau diucapkan? Saya cukup sih. Yes, mungkin itu aja sih sekarang. Kita mengakhiri episode kita kali ini tentang inspirasi sukses. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah bergabung. Jangan lupa untuk kembali lagi pada episode berikutnya.